Gimana caranya untuk memandu atau jadi MC di acara-acara online? Berikut simak terus tipsnya. Halo, selamat datang di channel YouTubeku, Mami Namnam. Senang sekali nih kita dapat bertemu kembali, dan kali ini Mami akan share beberapa tips yang masih terkait dunia per-MC-an. Tapi bedanya adalah kita sharing tentang MC online atau MC untuk acara online. Sejak pandemi COVID-19 merebak di Indonesia, namanya kegiatan belajar, bekerja, beribadah jadi disarankan untuk dilakukan di rumah. Nah, untuk itu jadinya adalah banyak banget kegiatan-kegiatan offline, kegiatan-kegiatan yang tadinya bisa dilakukan, acara-acara itu jadi berubah harus dilakukan secara online untuk membatasi interaksi antar manusia sehingga mencegah penyebaran COVID-19. Nah, untuk itu aku akan share nih, karena ada beberapa hal yang beda yang perlu kita lakukan ketika memandu acara offline dan online. Oke, aku akan share tips yang pertama untuk kamu adalah persiapan alat-alatnya. Nah, kalau misalnya dibilang acara online dan offline, kalau misalnya acara online tuh nggak seribet itu kok, kan tinggal ngomong aja depan kamera. Oh, tentu tidak. Ternyata untuk acara offline kita butuh support dari audio yang cukup baik, support cahaya yang cukup baik. Jadi teman-teman mesti persiapkan peralatan seperti ring light atau lampu sederhana, atau di ruang yang pencahayaannya cukup baik. Lalu juga minimal perlu ada headset untuk audionya bisa terdengar jelas, suaranya bisa terdengar jelas. Harus punya koneksi jaringan internet yang kuat. Makanya ketika misalnya aku ditanya, Mami Namnam, tolong dong pandu acara online gitu, budgetnya bisa miring kan ya, kan nggak kayak offline. Wah, padahal yang namanya peralatan-peralatannya itu justru jauh lebih banyak dibandingkan ketika kita memandu acara secara offline. Nah, untungnya karena aku ada aktivitas di YouTube ini, Papi Namnam udah punya stok peralatan-peralatan yang cukup memadai sehingga bisa memandu acara online dengan peralatan yang cukup baik. Tips yang kedua adalah perlu adanya latihan terlebih dahulu. Sama aja kayak kalau kita memandu acara offline, memandu acara online pun tetap perlu latihan. Karena apa? Karena kita mungkin nggak tahu step-stepnya bagaimana. Misalnya login ke akunnya aja, atau gimana cara untuk live, gimana cara untuk pin judul di Instagram dan lain-lain, itu kita tetap perlu berlatih. Kalau go show aja, begitu dapat kerjaan terus udahlah nanti aja dikerjain, paling gitu-gitu doang caranya, khawatirnya nanti ada kendala-kendala teknis yang bisa mengganggu jalannya acara. Sehingga perlu banget adanya latihan, adanya briefing. Kalau bisa misalnya kita mengadakan acaranya dialog, itu dilakukan latihan dulu, latihan online, latihan briefing antara kita selaku pembawa acara dengan narasumber dan juga panitia-panitia acara, supaya bisa berlangsung dengan tertib dan juga dengan lancar acaranya. Nah, itu misalnya nanti akan aku bahas bagaimana briefingnya untuk dua jenis acara online, baik lewat live Instagram ataupun lewat Zoom atau Google Meet. Nah, yang ketiga adalah latih eye contact kamu dan juga latih gesture kamu, karena di acara online berbeda ketika kita memandu acara secara offline yang akan kelihatan hampir seluruh tubuh kita. Kalau di acara online, orang akan sangat fokus ke wajah kita dan gesture yang bisa terlihat paling dari area dada ke atas. Jadi kita harus bisa berlatih bagaimana tatapan mata kita itu fokus melihat ke kamera. Karena misalnya kita lagi memandu live Instagram atau live Zoom, nah di situ kita malah ngeliatin video kita sendiri di bawah, itu kan kerasa banget pandangan matanya tuh jadi nggak langsung menatap ke audiens, tapi pandangan matanya jadi lebih ke bawah, atau jadi tidak dapat gitu feel-nya, tidak langsung tepat ke audiens. Jadi tantangannya di situ, karena kalau misalnya kita memandu acara secara offline, justru pandangan mata kita kan harus berjalan, harus menyapa semua audiens yang ada di tempat acara, tidak bisa hanya ke satu titik. Nah, sedangkan kalau misalnya acara online,
tatapan mata kita harus terbiasa hanya menatap ke satu titik. Dan misalnya seperti yang aku lakukan saat ini, menggunakan support cahaya dari ring light, itu juga lama-lama sebenarnya agak pusing juga. Bukan pusing sih, agak belum terbiasa di awal-awalnya, karena harus natap dengan cahaya yang cukup besar lalu ke satu titik. Nah itu emang butuh latihan juga. Nah sekarang aku bagi ke tahapan 2 platform, yaitu Instagram dan juga Zoom yang biasanya aku pandu. Di Instagram dan Zoom dia punya pendekatan yang berbeda ketika kita membantu acara berdasarkan platform tersebut. Pertama aku bahas dari Instagram dulu. Hal berbeda ketika Instagram akan kita pandu Instagram live. Yang pertama adalah teman-teman harus tahu dulu step-stepnya seperti apa. Harus tahu dulu rules-nya ketika acara itu berlangsung bagaimana, dan juga supaya bisa nanti acara berjalan dengan lancar. Ketika kita klik live Instagram, itu kan kita harus masukin titelnya dulu. Lalu nanti begitu diklik kamera, itu kita udah langsung live tuh. Biasanya kalau live Instagram pasti akan hanya 2 pihak yang terlibat. Kita sebagai pemandu acara dan juga akan ada pembicaranya atau narasumbernya. Nah, sehingga sistem admin atau yang mengadminkan akun tersebut ya harus kita langsung yang turun langsung. Nah, karena itu kita harus tahu bagaimana tadi cara submit judulnya. Lalu nanti setelah kita klik live, itu nggak lama kita akan terkoneksi langsung. Apa yang harus kita ngomong gitu. Ketika udah terkoneksi, kan nggak mungkin cuma diem aja, nanti orang yang nonton live-nya bingung lah, nih ngapain mbak ini. Walaupun kita belum nge-invite pembicara yang satunya, itu udah harus siapkan greetingsnya, sudah harus siapkan untuk menyapanya. Nanti ketika kita sudah sapa, jadi minimal di awal adalah kita menyapa, menjelaskan ini acaranya apa, sambil kita sampaikan nih, sambil menunggu yang audiens lainnya untuk bisa bergabung di live Instagram ini, saya akan ketikkan judul tema kita kali ini ya. Nah, nanti kita sambil ngetikkan judul, lalu judul itu dipin supaya nanti kalau ada orang yang baru join, dia bisa tahu live Instagramnya itu membahas tentang apa. Nah, kalau sudah standby, sudah siap, baru deh setelah itu kita akan mengajak pembicara atau narasumbernya untuk join ke live Instagram tersebut. Kalau sudah join ya insya Allah nanti acara bisa berlangsung dengan lancar, dengan aman. Tektok kita dengan pembicara, kadang-kadang suara kita akan delay karena sinyal, jadi agak sabar dulu. Misalnya kita bertanya belum langsung dijawab, jangan langsung berentet pertanyaannya, tapi coba tunggu dulu beberapa saat, mungkin delay suara kita belum masuk ke sana, ke pendengarnya. Jadi di situ tadi poin-poinnya. Dan penting untuk mengajak narasumber kita berlatih untuk ikutan live Instagram juga, terutama kalau narasumbernya dia juga baru pertama untuk berbicara di acara live Instagram. Mungkin kalau narasumbernya dia sudah terbiasa, jadi sudah tahu cara minta join dan lain-lain, ya itu tidak masalah. Tapi akan lebih baik lagi kalau berlatih, kita latihan join Instagramnya dan juga melakukan singkat saja di latihan tersebut chit-chatnya supaya bisa tercek koneksi kita aman, audio kita aman, sehingga nanti ketika acaranya benar berlangsung itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, setelah acara selesai, ingat tujuan kamu atau tanggung jawab kamu dalam live Instagram itu sampai sejauh apa? Apakah dari pihak penyelenggara acara atau panitia itu minta kita untuk harus mendownload video yang sudah selesai live Instagram, atau minta untuk mengupload ke IG feed sehingga di save di IGTV akun tersebut. Nah, itu kita harus hati-hati, karena kalau misalnya live Instagram kita ketika exit terus terburu-buru lalu keluar, nggak sempet ke save videonya, buyar deh itu tanggung jawab kita, jadi tidak terlaksana karena video live Instagram tadi tidak terlanjur sempat untuk kita save masuk ke IGTV atau ke perangkat gawai yang kita gunakan. Jadi itu tadi untuk tips-tips di live Instagram. Nah, berikutnya kalau untuk acara Zoom atau Google Meet. Nah, di sini perbedaannya adalah kalau dalam Zoom atau Google Meet biasanya dari panitia acara juga bisa membantu kita untuk menjadi admin jalannya acara. Nah, untuk itu jadi akan penting banget misalnya kita mengadakan latihan terlebih dahulu antara pihak panitia penyelenggara, kita sebagai pembawa acara ataupun moderator, dan juga narasumbernya untuk tadi cek koneksi, cek kualitas suara, kualitas cahaya ketika acara akan berlangsung. Nah, selain itu juga dalam live yang dilakukan lewat Zoom dan Google Meet, penting banget untuk mengingatkan audiens memute audio mereka.
Karena kalau misalnya itu tidak dilakukan, waduh, jalani acara akan terganggu karena masuk audio-audio lain selain audio pembicara dan audio pembawa acara. Akan sangat memudahkan sekali ketika itu ada panitia yang ikut support dari panitia acara untuk mereka memilah peserta yang masuk, dan ketika masuk akan langsung mutin audionya tuh. Tapi kalau seandainya nggak ada, nah, berarti kita sebagai pembawa acara harus sering-sering mengingatkan, apalagi ketika baru awal dibuka disampaikan, karena ini sifatnya adalah online dan kami butuh kerjasama dari seluruh pihak peserta. Untuk itu kami mohon kepada seluruh peserta untuk senantiasa untuk memute audio hingga nanti sesi tanya jawab berlangsung, atau apabila dipersilahkan oleh saya selaku pembawa acara atau pembicara untuk dapat menyampaikan pertanyaan atau masukan dengan menyalakan audio, baru silahkan audio dinyalakan agar acara dapat berjalan dengan tertib dan juga audio yang disampaikan oleh pembicara dapat terdengar dengan jelas dan baik oleh peserta yang lainnya. Nah, jadi itu kita harus ngingetin itu tantangan salah satunya ketika memandu live Zoom ataupun live lewat Google Meet. Nah, selain itu tantangannya adalah memperhatikan pertanyaan yang masuk dan mengatur sesi pertanyaannya. Jadi akan sangat membantu kalau kita dalam acara ada bantuan tim panitia. Jadi nanti dari mereka yang akan follow up, Mami, pertanyaannya selanjutnya ini, Kak, pertanyaannya yang ini, setelah ini waktunya tinggal 5 menit lagi, tinggal seberapa waktu lagi gitu. Itu ada yang ngingetin akan enak sekali. Tapi kalau seandainya ternyata kita solo karir, kita sendiri yang harus timekeeper, melihat lalu habis itu memfilter pertanyaan yang akan ditanyakan di sesi tanya jawab dan lainnya. Nah, itu butuh ketelitian dan kepekaan kita dalam memanage waktu dan juga dalam memilih pertanyaan dan mengingat-ingat nih pertanyaan yang memang sudah ditanyakan atau antara pertanyaan yang satu dan kedua itu nyambung, itu supaya bisa dapat berjalan dengan baik acaranya. Dan ketika live Zoom, aku suka sekali menyapa orang-orang yang mengaktifkan kameranya, karena itu dalam bentuk mengapresiasi mereka mau mendengarkan sambil menampilkan dirinya. Kadang-kadang kan kalau live Zoom atau Google Meet ya udah pada matiin aja gitu videonya, jadi kayak bebas mereka mau ngapain. Tapi kalau orang yang nyalain video mereka tuh biasanya mereka benar-benar merhatiin. Nah, itu kadang-kadang ketika di sela-sela atau ketika pembicara lagi ganti slide tapi nunggu waktu, aku akan menyapa, wah terima kasih nih Pak Aji sudah menyaksikan, wah sepertinya santai banget nih dari rumah lagi duduk-duduk santai sambil mendengarkan. Atau misalnya, wah ada Mam Intan tuh di sana nontonnya bareng anaknya nih, semoga sehat-sehat selalu ya Mam. Jadi dari situ mereka akan merasa kita tuh walaupun berjarak jauh tapi ada keakraban yang diberikan. Jadi di situ sekali-sekali kalau lagi ada jeda atau misalnya lagi nunggu pembicara join atau pembicara ganti slide tapi loadingnya lama, nah itu kita bisa menggunakan trik-trik tersebut. Baik, jadi itu tips-tips yang aku sampaikan, 3 hal general yang perlu kamu siapkan tadi dalam memandu acara online. Yang pertama, persiapkan peralatan, penting untuk berlatih dan juga latihan menjaga eye contact dan menjaga gesture yang bisa tertangkap oleh kamera. Nah, yang berikutnya tadi dalam live Instagram ada tips-tips khusus dan dalam live Zoom juga ada tips-tips khusus. Semoga bisa bermanfaat untuk kamu memandu acara online. Kalau kamu punya tips-tips lainnya, bisa komen di bawah. Dan buat yang baru kenal sama channel Mami66, jangan lupa untuk subscribe, share juga video ini supaya semakin banyak orang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.